Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islami Tindai dirahmati Allah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi ya. Hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa nih. Temanya adalah jangan tahan rezeki orang. Nah, mungkin langsung aja kita lanjutkan tadi apa pertanyaan kita sebelum iklan ya sama guru kita Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, bagaimana tata caranya seseorang ini bisa membayar gaji upah pegawainya? Kalau kita lihat di masa pandemi ini kan sekarang ini kan banyak orang yang gajinya dipotong. Bahkan ada yang dipotong sampai 30% atau mungkin lebih dari itu ya kan. Apakah ada hitungan khususnya ya dalam Islam ini agar tidak menjadi kita itu menahan rezeki orang? Ada penjelasannya Ustaz Syam, silakan, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pakar fikih muamalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena hal-hal seperti ini kadangkala kita sepelekan, ternyata ini besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ini terkait dengan hak dan kewajiban sebagai seorang manusia, sebagai seorang yang hidup di muka buminya Allah Subhanahu wa taala dan pertanggungjawabannya sampai di akhirat nanti. Pertanyaannya adalah ketika seseorang harusnya menggaji dengan yang namanya sempurna, namun terjadi kendala dalam hal keuangannya, dalam hal ekonominya, bolehkah menyicil pembayaran upah daripada karyawan? Maka yang pertama kita kembali lagi, bahwasanya dalam hal karyawan dan bos ini adalah yang namanya akad ijarah atau sewa menyewa. Jadi ternyata adanya akad ijarah ini menjadikan bahwasanya di dalamnya juga ada terbagian daripada akad bai atau akad jual beli. Maka kalau jual beli ini terjadi bahwasanya yang menyewa jasa dan yang disewa jasanya ini adalah harus ada perjanjian di awal. Harus yang pertama menjelaskan apa saja kewajiban-kewajiban daripada orang yang bekerja tadi. Yang kedua harus jelas objek yang dikerjakannya. Karena ini seperti dengan akad jual beli, harus jelas akad apa yang dikerjakannya, objek yang dikerjakannya. Yang ketiga, masa tenggat waktunya atau selama kontrak pekerjaannya harus dijelaskan bahwasanya ini yang harus dikerjakan. Maka yang kedua, apa kewajiban daripada orang yang bekerja? Kewajibannya adalah dia harusnya menjaga apa yang dikerjakan. Menjaga apa yang dikerjakan. Yang kedua, dia tidak boleh semena-mena dengan apa yang dikerjakannya sehingga di luar daripada kekuasaannya. Yang ketiga, dia tidak boleh juga membatalkan sepihak. Sama dengan yang memberi pekerjaan, yang bekerja juga tidak boleh membatalkan sepihak. Sama dengan yang namanya upahnya. Maka upahnya kembali lagi kepada kontrak yang ada sebelumnya. Apakah upahnya harus diselesaikan atau upahnya itu bertahap? Pembayaran 1, pembayaran 2, pembayaran 3. Maka semuanya ada dalam kontrak awal atau akad jual beli tadi. Akad ijarah tadi. Karena kembali lagi akad ijarah adalah termasuk daripada akad jual beli yang mana harus jelas barangnya. Nah pertanyaan kedua, nah sekarang terjadi kerusakan ya. Terjadi kerusakan daripada apa yang tadi dipekerjakan. Misalnya karyawan, seorang karyawan menjaga sebuah yang namanya supermarket. Atau seorang karyawan menjaga yang namanya barang yang harusnya dijaga olehnya. Jadi bukan barang dia yang dijualin. Jadi dia cuma penjaga barang tersebut. Berarti ini adalah yang namanya di dalamnya dia juga wakil, dia juga kafil. Dia adalah yang mewakili kekuasaan yang punya barang, dia juga yang namanya menjaga semuanya. Berarti kalau ada kerusakan, maka kembali lagi. Jikalau dikatakan bahwasanya jelas buktinya dan juga yang terdakwa ini adalah sudah yang namanya bersaksi, maka dia mestinya mengganti atas boror tadi. Atau kerugian tadi, atau kerusakan tadi. Namun jangan menjadikan ini sebagai alat untuk menzalimi orang. Akhirnya karena barangnya rusak atau segala macam barangnya hilang, namun ternyata tidak jelas buktinya, cuma diterka-terka saja, kan kamu yang ada di sini tadi, kan kamu yang ada di sini tadi. Akhirnya membuat orang dipaksa untuk ganti rugi. Harus jelas yang namanya buktinya, harus jelas daripada kesaksiannya. Kalau perlu yang terdakwa tadi juga harus bersumpah. Bersumpah kalau saja dia melakukannya atau dia tidak melakukannya. Intinya yang menyewa jasa dan yang disewa jasanya tidak boleh berbuat kezaliman.
Karena tidak semuanya bos itu zalim. Ada juga karyawan yang zalim. Akhirnya dia merusak barang bosnya atau dia menghilangkan barang daripada bosnya. Maka subhanallah dua-duanya tidak boleh terjadi kezaliman di dalamnya. Namun jikalau ditanyakan kembali, bolehkah menyicil upahnya? Boleh jikalau bukan bermaksud menahan-nahan gaji orang. Kalau dia punya uang tapi ternyata dicicil, nah ini termasuk bentuk kezaliman. Kalau dia punya uang ternyata ditunda-tunda, sama hukumnya dengan orang yang menunda pembayaran hutang padahal dia sudah punya uang. Maka kata Nabi, segerakan pelunasan hutang karena itu termasuk bagian daripada orang yang bertakwa. Wallahu taala alam. Nauzubillah min zalik. Terima kasih banyak Ustaz Syam Sama-sama, atas Mas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Sebelum kita mendengarkan tausiah kembali dari guru-guru kita melihat terlebih dahulu ada sebuah tayangan lagi tentang seorang guru honorer bahasa Arab yang ikhlas digaji dengan nominal yang tidak besar. Ini dia tayangannya. Dalam rekaman video itu, Dini membuka amplop gaji milik suaminya yang mengajar bahasa Arab di sebuah sekolah di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dini memperlihatkan beberapa lembar uang pecahan Rp5.000 dan Rp2.000 serta satu lembar pecahan Rp100.000. Diketahui keseluruhan uang itu berjumlah Rp144.000. Meski tak seberapa, Dini mengaku bersyukur dengan gaji yang diterima suaminya. Kendati demikian, Dini mengaku sempat terkejut mengetahui suaminya hanya dibayar Rp6.000 per jamnya. Saat dijumpai tribunmedan.com pada Senin 14 Juni 2021, Dini bersama suaminya Nasrullah mengaku hal itu dilakukannya tidak untuk menyinggung pihak manapun. Dijelaskannya, video itu berawal dari sang suami yang pulang bekerja langsung memberikan amplop hasil gajinya mengajar di salah satu sekolah. Saya pikir tadi yang lagi belajar Ustadz sampai PC-nya mirip zaman Gitu dulu. dong. Iya tadi kan nggak taunya buka pasti tarik begini anak kecil. Iya. Tapi gini Ustadz Bani, ini tadi ada sedikit macam-macam lah ya, istrinya sampai ngunjuk-ngunjukin honor suaminya terus tangannya pakai gini seolah-olah kayak nggak ikhlas gitu. Tapi ya jangan sampai memupuskan juga nih. Kalau kita lihat tadi Masya Allah luar biasa ya, mudah-mudahan diberikan keberkahan atas apa yang diberikan gajinya sama Allah itu walaupun cuma segitu, tapi kalau berkah itu kayaknya jadi banyak gitu ya. Ada pertanyaan nih Ustadz Bani, di dalam Islam seperti apa sih sebenarnya adab bagi karyawan atau pekerja menegur atau mengingatkan bos di tempat yang dia bekerja ini agar memberi upah yang sesuai. Karena kadang-kadang kan semuanya kan sebenarnya harusnya ijab kabulnya di awal. Kalau orang mau kerja sama kita, gajinya cuma sekian, kerjanya begini segala macam. Nah itu kan udah tahu dia. Tapi kalau misalnya sampai berkeluh kesah di belakang ini juga kan jadi masalah. Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Masya Allah. Mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, guru-guru kami dimanapun berada. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada, selalu kami ulang-ulang. Tadi Ustaz kita, Ustaz Maulana menyebutkan perjanjian di awal. Barusan juga Ustaz Syam menjelaskan sangat detail tentang perjanjian di awal. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul melarang naha an istijaril ajir hatta yubayyana lahu ajruh. Rasul melarang mempekerjakan seseorang sebelum dijelaskan berapa gaji sampean. Anda bekerja sama saya, gaji Anda sebulan sekian, dibayar sekian-sekian, itu harus jelas. Gitu. Dan ini mohon maaf sekali. Banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita mencari atau menerima pekerja tanpa menjelaskan ini Mas Fadli. Kewajibannya ada, kamu harus bekerja ini, kamu lakukan ini, kamu melakukan ini, tanggung jawabnya ini. Kalau nanti ada barang rusak tanggung jawab begini. Tapi nggak disebut gajinya berapa. Sampai bertanya-tanya gaji saya berapa, gaji saya berapa. Begitu tahu pas gajian, ya Allah ternyata segini. Maka muncul tadi tidak ikhlas. Namun seandainya sudah dijelaskan dari awal, semuanya sudah. Kontrak kerja yang dibuat tadi dijelaskan oleh Ustadz Syam, sudah disepakati, gajinya memang sekian. Lalu setelah menerima, kok segini? Lah kan dari awal sudah dibuat. Maka mestinya antara dari awal, kalau tidak suka ya jangan bekerja di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya terjadi kezaliman, bukan kezaliman lah ya, mungkin ketidakkesepakatan. Boleh jadi tadi dari awal tidak disebutkan angka nominalnya, atau terjadi misalnya penundaan pembayaran, atau terjadi dicicil bayarnya misalnya, atau misalnya ini kondisi ekonomi sudah semakin membutuhkan uang lebih banyak nih. Tidak seperti beberapa tahun yang lalu, 10 tahun bekerja kok juga nggak ditambah-tambah gajinya. Pekerjaan ditambah terus tapi gajinya belum ditambah misalnya. Bagaimana cara adab seorang karyawan ini untuk menegur atasannya supaya ditambah gajinya?
Pertama, boleh atau tidak? Boleh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah meminta seorang budak yang bernama Abu Taibah untuk dibekam. Nah, maka datanglah orang itu membekam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sambil bekam cerita dia, ya Rasul saya ini begini, saya harus begini, berat ya Rasul, saya harus mencicil, saya sekian bayarannya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dibekam itu kemudian beberapa hari berikutnya datang menemui majikannya. Tolonglah kamu, ringankanlah pekerjamu ini, berikanlah kemudahan kepadanya dan seterusnya. Lalu setelah itu majikannya memberikan keringanan dan kemudahan. Artinya boleh menegur dengan cara bagaimana? Pertama, cari orang yang suaranya didengar oleh atasan kita. Saya bekerja dengan Mas Fadli, tapi Mas Fadli orangnya baik nih. Misalnya ini Mas, telat misalnya telat lagi bayarnya. mau ngelamar kerja katanya. Saya lagi bingung tempat mana ya gitu ya. Lalu misalnya saya nggak, kan pasti namanya bawahan nggak enak kan. Misalnya, Mas tolong dong tambahin bayaran saya. Tentu secara adab tidak pantas begitu. Malu, segan. Maka saya datang, siapa nih yang didengar oleh Mas Fadli? Ustadz Maulana. Saya deketin, Ustadz tolong dong kasih tahu Mas Fadli. Saya bekerja udah sekian tahun, masa gajinya segitu-segitu terus. Kasih tahu lah sama Ustadz. Aku kesal. Kasih tahu sekarang. Nanti aja pas iklan. Yang didengar suaranya. Kalau sekarang mungkin ada syarikat pekerja atau ada pemerintah. Bisa kita datang ke pemerintah dengan cara baik-baik meminta untuk menegur. Atau ke syarikat kerja datang secara baik-baik untuk menegur. Atau ya Ustadz saya nggak ada syarikat pekerja. Orang yang didengar pun nggak ada. Bagaimana caranya? Silakan Anda datang dengan tutur bahasa yang baik. Alhamdulillah saya telah dipekerjakan. Alhamdulillah, terus ucapan terima kasih. Namun ceritakan kondisi lalu dengan cara yang sopan mintalah untuk ditambah. Jika tidak juga perhatikan kenapa tidak bisa menambahkan gaji. Jangan-jangan memang kemampuannya cuma segitu. Jangan-jangan memang kondisi lagi sulit. Boro-boro dia untuk menggaji kita lebih banyak. Untuk kebutuhan dia sendiri barangkali bisa saja kurang. Maka lihat kondisi seperti itu. Namun jika dieksploitasi, dia kaya kok Ustadz, foya-foya hidupnya, banyak hartanya. Sementara saya diperas seperti ini. Maka jadi seorang muslim jangan mau diperas. Ya, silahkan. Resign, cari bekerja, bumi Allah sangat luas dan rezeki Allah tersedia di mana-mana. Iya. Mudah-mudahan Jadi Allah jangan mudahkan. mengeluh ya kalau memang nggak sanggup mundur aja, Betul. keluar aja gitu. Apalagi zaman sekarang nih lagi zaman pandemi begini. Banyak orang gajinya dipotong, tiba-tiba minta naik gaji. Lah kan udah nggak dipotong masih minta naik gaji. Itu juga kebangetan ya. Jadi harus tahu diri juga kita gitu ya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam Tinda yang ada di rumah ya. Yang sudah mengirimkan banyak pertanyaan nih. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram dari @muhammadayuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Apakah tidak bersedekah padahal mampu itu termasuk menahan rezeki orang? Mohon penjelasannya Ustadz. Ustadz Maulana deh silakan. Bismillahirrahmanirrahim, saya katakan termasuk menahan rezeki orang. Karena dengan sedekah itu menjadikan orang apa? Ada terpenuhi kebutuhan dan sebagainya. Betul memang tidak wajib. Tapi dalam arti kita ada hak orang lain. Betul tidak wajib. Tapi dalam arti kita ada bentuk keberkahan. Betul tidak wajib. Tapi ini kan termasuk digolongkan pendusta agama. Fawailul lil musallin. Siapa itu? Orang yang tidak mau berbagi, tidak ada perhatian kepada orang miskin, tidak ada perhatian kepada orang-orang di sekitarnya. Itu termasuk. Kemudian bagian daripada jeratan setan. Sebenarnya setan itu yuwas isub isudunas memberitakan hati-hati dan nanti kaum miskin. Itu bagian daripada jeratan setan. Apalagi ini termasuk bentuk godaan daripada harta. Orang itu tergelima dengan harta, wah simpan. Jadi menumpuk ini bagian daripada merusak dirinya sendiri. Nah hati-hati nih, bagi orang seperti ini berarti menahan hak orang lain juga. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan bahwa ada sifat kikir yang termasuk sifat tercela yang harus kita hindari. Iya, kayak kemarin saya sholat Jumat tuh bagus banget dia bilang. Ada ibadah yang memang untuk diri kita sendiri. Contoh mungkin sholat, umroh, haji dan lain-lain. Ada juga kita ibadah itu yang bermanfaat juga untuk orang sekitar kita. Iya, termasuk sedekah. Nah termasuk sedekah ini. Dan sekiranya orang mati di kuburan itu dibangkitkan untuk hidup kembali, amalan apa yang mau dilakukan? Haji? No. Bukan. Salat? Bukan. Mau tahu? Mau. Sedekah. Sedekah, Masya Allah. Begitu dahsyatnya sedekah tuh ya. Jadi buat yang punya rezeki ya Allah mudah-mudahan berikan kemudahan juga untuk memberikan sedekah kepada yang lain. Karena bersedekah di kala hidup dan sedekah di kala mati 1:1000.
Oh. Jadi kalau kita bersedekah sekarang itu luar biasa pahalanya. Nah, nanti mati aja aku bersedekah. Aduh, jangan deh. 1/1000 itu. Astagfirullahaladzim. Terima kasih banyak Ustadz Maulana jawabannya. Mudah-mudahan yang tadi mengirim pertanyaan sudah diwakilkan dengan jawaban dari guru kita Ustadz Maulana. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana izin bertanya, bagaimana ya orang yang suka ngeburukin jualan nenek ana dengan suka ngomporin satu gang, kadang sakit hati dan bingung. Apakah mereka termasuk orang yang nahan rezeki nenek ana katanya? Ini nenek-nenek aja masih dizolimin. Ustadz Syam dijawab deh, tolong deh. Ya Silakan. Allah, udah nenek-nenek jualan di gang dizolimin lagi ya, subhanallah. Maka apakah termasuk ngezolimin? Jadi ada satu kalimat, apa yang ditakdirkan menjadi milikmu tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Sekalipun semua manusia itu menghalangi daripada engkau dengan rezeki tersebut. Tapi apa yang bukan menjadi milikmu tidak akan pernah juga jadi milikmu meskipun kau berusaha sekuat tenaga. Jadi urusan daripada rezeki nenek itu subhanallah tetap akan ada rezekinya. Namun jikalau sudah terjadi hal seperti ini, bagaimana muamalahnya, bagaimana kita memperbaikinya, maka ada yang namanya fatabayyanu. Maka tabayyunkan, klarifikasikan. Kok bisa orang ini menjelekkan jualannya? Mungkin kita duluan menzalimi orang lain, lalu kita yang merasa terzalimi. Bisa saja kita yang menzalimi orang padahal lalu kita yang merasa terzalimi padahal kita yang menzalimi orang. Maka cari tahu dulu apakah kita punya salah nih sama tetangga di gang nih. Apakah kita punya salah dengan tetangga sebelah rumah kita sehingga dia menjelekkan kita. Maka kita meminta maaf terlebih dahulu, kita cari tahu kesalahan kita dulu. Setelah kita cari tahu kesalahan kita, kita perbaiki. Apa yang harus diperbaiki? Mungkin jualannya atau diperbaiki lagi kembali sedekahnya. Jualan udahlah bikin gangnya yang sempit jadi rame orang parkir, nggak pernah sedekah lagi ya, jengkel lah semua tetangganya gitu ya. Dia punya jualan tapi nggak pernah berbagi dengan tetangganya. Padahal Nabi SAW mengingatkan supaya memperbanyak kuahnya atau segala macam. Maka perbaiki hubungan dengan tetangga karena ini tetangga ini luar biasa. Membeli tetangga sebelum membeli perumahan itu ya, qobladar gitu ya, beli jar dulu. Beli tetangganya dulu, lihat tetangganya sebelum membeli perumahannya. Maka subhanallah ketika kita mengambil sesuatu atau melakukan sesuatu, kita perlu untuk melihat keadaan-keadaan sekitar. Apakah kita baik kepada orang, maka tunggu kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kalau kita zalim kepada orang, maka kezaliman itu juga bisa jadi kembali kepada kita. Iya, mungkin coba dicek juga jangan-jangan neneknya jualannya terlalu murah dibandingin warung-warung lain. Jadi orang marah. Iya, jadi orang marah Merusak juga. harga pasar. Ya coba nanti kita cek aja ya. Tabayun dulu kata Ustaz Syam tadi. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Ustadz Bani nih, mohon izin sebelumnya. Apakah saya pada dengar ya katanya orang-orang yang menahan rezeki orang lain maka Allah akan sulitkan rezekinya. Tapi dalam kita lihat kenyataan sekarang ini banyak orang yang nahan-nahan rezeki orang malah punya usaha banyak, malah hidupnya tajir melintir. Apakah ini nggak berlaku untuk orang-orang kayak gini atau bagaimana Ustaz? Masya Bani? Allah. Untuk orang-orang yang berbuat zalim, menahan rezeki orang lain dan menganggap nggak apa-apa, orang saya juga hidup saya kaya, hati-hati. Kenapa? Karena akan kami jelaskan setelah yang satu ini. Oh, aduh kayaknya ancamannya bahaya nih kayaknya nih. Ya udah deh, yang di rumah jangan kemana-mana ya. Yang udah nggak sabar dengan jawaban dari guru kita Ustadz Bani, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.